Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Foygia Mahyarani sebagai anggota dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang pembagian statistika. Pembagian statistika berdasarkan cara pengolahan data. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistika ini disebut juga statistika deduktif yang merupakan bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Contoh dari statistika ini adalah tabel, diagram grafik, dan lainnya. Yang kedua, ada statistika inferensial. Statistika ini disebut pula statistika induktif, yang bagian dari statistika yang mempelajari mengenal penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data sampel yang tersedia. Contohnya bisa kita lihat pada gambar yang tersedia pada video ini. Lalu yang kedua, pembagian statistika berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Yang pertama ada statistika pendidikan. Statistika yang digunakan untuk diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Contohnya yaitu sebagai alat bantu pendidikan untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan penilaian peserta didik. Lalu yang kedua, statistika sosial. Statistika ini sebagai statistika yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu sosial. Contohnya sensus penduduk dan lainnya, seperti yang diterangkan pada gambar pada video ini. Lalu yang ketiga ada statistika kesehatan. Statistika kesehatan adalah statistika yang digunakan atau diterapkan pada bidang ilmu kesehatan. Contohnya yaitu pengukuran derajat kesehatan masyarakat, monitor kemajuan status kesehatan di suatu daerah, dan mengevaluasi program kesehatan. Lalu yang keempat ada statistika ekonomi. Statistika ini yang digunakan atau diterapkan pada bidang ilmu ekonomi. Contohnya yaitu sensus ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi jumlah yang beredar, tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, dan lainnya. Seperti pada gambar pada video ini. Lalu yang kelima ada statistika pertanian. Statistika pertanian yaitu statistika yang digunakan atau diterapkan pada bidang pertanian. Contohnya dalam rangka pembelajaran teknik bahan untuk produksi, maka Lembaga Pusat Penelitian Pertanian telah menyelenggarakan latihan-latihan tertentu antara lain latihan produksi padi dan latihan pengawah benih. Lalu yang ketiga ada pembagian statistika berdasarkan parameternya. Yang pertama ada statistika parametrik. Statistika parametrik adalah bagian statistika yang parameter populasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berkala, interval, rasio, dan lainnya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di video yang tadi. Yang kedua ada statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik yaitu statistika yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagai syarat-syarat data berskala ini. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Saya selaku anggota pamit undur diri dan terima kasih. Maaf jika ada kata dalam pengucapan yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.